the beginning of the production of our program, made in Indonesia for Indonesia. Nah, lanjut dua kabar gacor nih bos. Ini datang dari perkembangan kapal selam Scorpène Indonesia yang bakal dibangun di PT PAL Indonesia bersama Naval Group Prancis. Nah, lantas bagaimanakah perkembangannya? Sudah sampai mana? Setelah ini kita ceki bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari offset pengadaan Rafale, di mana PT Line Industri ternyata juga mendapat transfer pengetahuan dan teknologi dari pengadaan tersebut. Sehingga tactical data link-nya alias TDL-nya kini akan bisa digunakan untuk komunikasi antar jet-jet tempur, kapal perang, bahkan pesawat surveillance. Nah, offset seperti apakah itu? Seberapa pentingkah data link ini? Penasaran beritanya? Cus! Mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita mau bahas soal perkembangan terbaru proyek kapal selam Indonesia, yaitu Scorpène Evolve yang bakal dibangun oleh PT PAL Indonesia bersama dengan Naval Group Prancis di Indonesia. Admin kutip dari akun resmi PT PAL, jadi saat ini proyek pembangunan kapal selam tersebut ternyata sudah memasuki tahap pre-production bos, sebagai bagian dari rangkaian proses teknis sebelum produksi utama dimulai. Nah, apa tuh men? Pre-production ya kan? Jadi ini maksudnya adalah fase persiapan teknis bos. Jadi sebelum proses dimulai, setiap tahapannya itu akan dianalisis, dinilai dan diukur. Baik dari segi kesiapan fasilitas, bahan baku, alat peralatan dan SDM. Sampai safety harus tepat dan sesuai standar yang berlaku. Tahapan ini sangat penting bos, karena kapal selam ini adalah sistem yang super kompleks. Jadi bukan kayak ngerakit mobil, ada retak las-lasan, diketok, tok, dilas lagi ya kan? Waduh, bahaya tuh bos. Kalau kapal selam ini salah sedikit akibatnya bisa amsyong. Makanya di fase pre-production ini biasanya dilakukan finalisasi desain teknis bos. Jadi mungkin insinyur Indonesia dan Perancis akan menyempurnakan struktur kapal, tata letak kapal selam, kabel sensor, kompartemen awak, integrasi persenjataan dan lain-lain. Karena jelas kebutuhan TNI Angkatan Laut beda dengan negara lain. Kemudian juga pastinya ada persiapan infrastruktur produksi. Jadi sebelum produksi dimulai, semuanya harus lengkap bos, ready dan steady ya kan. Mulai dari fasilitas fabrikasi, workshop, kemudian alat pengelasan khusus hull kapal selam. Nah, ini admin tak tahu yang jelas. Trafo, kemudian stanglas dan kawat lasnya pastinya bukan yang untuk ngelas tralis bos. Kemudian quality control dan sistem keamanan produksi semuanya harus benar-benar safety dan steady. Lanjut, transfer of technology ini harus dipastikan agar kita benar-benar dapat manfaat dari proyek pembangunan kapal selam itu bos. Dan terakhir, pre-production ini biasanya juga ada training SDM nih. Mungkin training terkait standar dan prosedur. Biasanya habis training akan dapat sertifikat. Kemudian juga pelatihan terkait sistem, safety, dan teknik produksi kapal selam modern, bahkan software engineer-nya bos. Mantap jos. Harapannya, semoga tahapan pre-production ini dapat dilakukan dengan sempurna sampai kapal selamnya nanti jadi dan bisa digunakannya bos. Amin. Nah, lanjut kabar kedua terkait data link baru PT Line Industri. Jadi admin kutip dari situs resmi PT Line, pada 18 Mei 2026 di Apron Pandawa Halim Perdana Kusuma Air Force Base, Presiden Prabowo menghadiri penyerahan alutsista strategis nasional bos. Nah, salah satu pernyataan paling menarik justru datang dari PT Line Industri. Karena dalam artikelnya disebut pengadaan Rafale ternyata memberikan peningkatan kemampuan bagi Line dalam bidang interoperabilitas komunikasi dan data link melalui program training offset Rafale. Nah, jadi di pengadaan Rafale ini ternyata PT Line juga mendapatkan offset terkait komunikasi tempur digital dan data link modern bos. Dan ini penting banget nih, karena perang modern zaman sekarang bukan lagi soal siapa yang punya jet paling cepat, paling banyak membawa persenjataan,
tapi juga siapa yang paling cepat berbagi informasi dengan kawan-kawannya, termasuk yang di darat dan di laut. Dan dari offset ini, produk PT LAN pun akhirnya berhasil menjadi makin gacor bos, yaitu Link ID. Sebelumnya, kemampuan data Link ID milik LAN ini lebih difokuskan untuk komunikasi antar kapal perang dan pesawat surveillance saja. Tapi sekarang bakal naik kelas nih. Ke depan, katanya sistem ini diproyeksikan mampu mendukung komunikasi data link antar pesawat tempur. Skenarionya gini bos, bayangkan radar darat mendeteksi ancaman. Lalu dengan Link ID, data pun langsung dikirim ke Rafale. Kemudian Rafale lain yang bahkan posisinya jauh juga bisa ikut menerima data yang sama bos. Kemudian kapal perang di laut juga melihat target tersebut dan pusat komando tinggal mengatur intersepsi. Dan semuanya terjadi secara real time berkat teknologi dari data Link ID tadi. Dan kalau ini berhasil, maka jelas TNI bakal masuk ke era network centric warfare dan tactical data link buatan Indonesia. Era di mana seluruh alutsista bisa ngobrol digital dalam satu jaringan tempur nasional. Bahkan jika Rafale mematikan radarnya bos, dia masih bisa melihat ancaman dengan data link tadi. Dan ini bukan kaleng-kaleng. Konsep seperti ini mirip dengan sistem Link 16 milik NATO dan juga Link 17 milik Pakistan kemarin. Jadi ke depan bukan tidak mungkin Rafale, kapal perang, radar, AWACS, bahkan sistem rudal pertahanan udara bakal saling bisa bertukar data lewat ekosistem Link ID sendiri. Nah, pertanyaannya kini, kalau Indonesia mulai membangun jaringan digital perang udara, lalu siapa matanya? Dan ternyata jawabannya ada di radar baru, hasil pengembangan PT LAN dan Thales yang baru saja diterima Indonesia. Oke, lanjut, jadi masih di acara yang sama, 18 Mei 2026 di Lanut Halim kemarin, PT LAN Industri juga menyerahkan Radar Ground Control Intercept atau GCI. Ini dia barangnya bos, ini bukan radar biasa nih. Radar GCI itu ibarat gabungan antara mata dan pengarah tempur. Fungsinya bukan cuma mendeteksi pesawat asing, tapi juga membantu mengendalikan intersepsi jet tempur. Jadi misalnya ada pesawat misterius masuk wilayah kita. Nah, si radar GCI ini mendeteksi target bos. Pusat komando pun menerima data. Lalu Rafale scramble. Rafale pun dikerahkan. Nah, tugas operator radar GCI ini adalah untuk membantu mengarahkan jet tempur menuju sasaran yang sedang bergerak. Dan yang bikin menarik, radar ini nantinya akan terhubung dengan sistem data link nasional tadi bos. Jadi radar bakal menjadi mata, Rafale menjadi tombak serang, dan Link ID menjadi saraf dan otak digitalnya. Dan fakta bahwa ini baru radar kedua dari total 13 radar menunjukkan bahwa Indonesia sedang berusaha menutup blind spot pengawasan udara nasional yang selama ini cukup besar, terutama di wilayah strategis dan kawasan perbatasan Indonesia. Mantap, mantap, jos.